Gad, kisah nama dalam Alkitab. Nama Gad memiliki makna dan kisah yang menarik dalam Alkitab, khususnya dalam tradisi Ibrani dan sejarah bangsa Israel. Gad adalah salah satu dari 12 anak laki-laki Yakub, yang kemudian menjadi leluhur salah satu dari 12 suku Israel. Gad sebagai anak ketujuh Yakub dan yang pertama dari Zilpa, menempati posisi unik di antara saudara-saudaranya, meskipun bukan anak dari istri utama. Kehadiran Gad tetap dianggap sebagai anugerah dan simbol berkat dalam keluarga Yakub. Nama Gad sendiri berarti beruntung, keberuntungan, atau bahagia, mencerminkan harapan dan sukacita atas kelahirannya. Dalam kitab Bilangan dan Yosua, diceritakan bahwa suku Gad bersama suku Ruben dan setengah suku Manasye memilih untuk menetap di sebelah timur sungai Yordan, di tanah Gilead, sebelum seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai itu menuju tanah Kanaan. Kehadiran mereka di timur sungai Yordan menjadikan suku Gad sebagai pelindung pertama dari serangan bangsa-bangsa tetangga, seperti orang Amon dan Moab. Inilah sebabnya catatan sejarah dan nubuat Yakub tentang Gad sering dikaitkan dengan posisi mereka yang rawan serangan, namun tetap tangguh dan mampu bertahan. Permintaan mereka untuk tinggal di sana didasari oleh alasan bahwa tanah tersebut sangat cocok untuk ternak mereka. Karena posisi geografis mereka yang berada di wilayah perbatasan, mereka kerap menjadi sasaran serangan bangsa-bangsa asing. Dalam sejarah selanjutnya, pada masa pembuangan Asyur, wilayah suku Gad termasuk yang pertama kali ditaklukkan, dan penduduknya diangkut ke pembuangan. Nabi Gad dikenal sebagai penasihat Daud dan menjadi alat penyampai firman Allah. Ia berperan penting dalam beberapa keputusan besar Daud, seperti ketika Daud harus memilih hukuman akibat tindakan sensus yang dilakukannya. Peran Nabi Gad ini membedakannya dari Gad anak Yakub, meski keduanya memiliki nama yang sama. Seperti yang dicatat dalam 2 Raja-Raja jam 15:29. Meski demikian, nama Gad dan jejak keturunan mereka tetap dikenang dalam sejarah Israel. Dalam kitab 1 Tawarikh, silsilah keturunan Gad dicatat, memberikan gambaran tentang jumlah keluarga dan pahlawan-pahlawan perang dari suku ini, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, atau bahkan dari garis keturunan yang dianggap kurang utama. Gad mengajarkan bahwa kebahagiaan dan keberuntungan sejati datang dari kesetiaan, keberanian, serta kemauan untuk berjuang dan berkontribusi bagi sesama. Nama Gad, dengan segala kisah dan warisan yang dibawanya, tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini, sebagai simbol harapan, keberuntungan, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes menuliskan tentang 12 suku Israel yang dimeteraikan, nama Gad tercantum sebagai salah satu suku yang mendapat tempat dalam visi akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa, meskipun sejarah mereka penuh dengan tantangan, suku Gad tetap mendapat pengakuan spiritual dalam rencana Allah. Cerita tentang Gad mengajarkan tentang pentingnya menerima keberuntungan dengan rasa syukur, tetap setia di tengah tantangan, dan berani menghadapi kesulitan demi kebaikan bersama. Salah satu tokoh terkenal dari suku Gad adalah Eliasaf bin Duel, yang menjadi pemimpin suku Gad pada masa Musa. Namun, mereka juga berjanji akan membantu saudara-saudaranya menaklukkan tanah Kanaan, dan mereka menepati janji itu dengan menjadi barisan depan dalam peperangan. Dalam 1 Tawarikh 12:8 diceritakan bagaimana pahlawan-pahlawan dari suku Gad menyeberangi sungai Yordan untuk bergabung dengan Daud. Ketika Daud masih dalam pelarian dari Saul, mereka digambarkan sebagai prajurit gagah perkasa
siap tempur, bersenjata perisai, dan tombak, berwajah seperti singa, dan lincah seperti kijang di pegunungan. Gambaran ini mengukuhkan reputasi suku Gad sebagai suku yang berani, kuat, dan setia. Dalam catatan Kejadian 30, 9-11, diceritakan bagaimana Gad dilahirkan oleh Zilpa, budak perempuan Li, sebagai bagian dari persaingan antara Li dan Rahel untuk mendapatkan keturunan dari Yakub dalam Kejadian 49-19. Yakub berkata kepada Gad, Gad akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Kalimat ini, meskipun singkat, syarat makna. Banyak penafsir Alkitab melihatnya sebagai nubuat, bahwa keturunan Gad akan menghadapi banyak tantangan atau peperangan, tetapi pada akhirnya, mereka akan mampu membalas dan bertahan. Karakteristik keberanian dan ketangguhan menjadi ciri khas dari suku Gad di masa mendatang. Saat Zilpa melahirkan Gad, Li berseru, "Beruntunglah aku," dan menamakan anak itu Gad. Kisah kelahiran Gad adalah bagian dari narasi yang lebih besar mengenai keluarga besar Yakub, di mana masing anak memiliki kisah dan peran tersendiri dalam membentuk identitas bangsa Israel. Setelah periode kelahiran, kehidupan Gad tidak banyak diceritakan secara rinci dalam kitab Kejadian. Namun, peran pentingnya mulai terlihat ketika Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir untuk menghindari kelaparan. Gad bersama saudara-saudaranya menjadi bagian dari keluarga besar yang akhirnya membentuk dasar 12 suku Israel. Setiap suku memiliki wilayah dan tugas tersendiri ketika bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir dan menempati tanah Kanaan. Pada masa Yakub menjelang akhir hidupnya, ia memberikan berkat kepada masing-masing anaknya. Setelah peristiwa keluaran, ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian, suku Gad juga memiliki kisah tersendiri. Wilayah yang ditempati oleh suku Gad dikenal sebagai daerah subur dan strategis, membentang dari bagian utara Laut Mati hingga wilayah Yabok, bersinggungan dengan daerah yang dikuasai oleh suku Ruben dan setengah suku Manasye. Nama Gad juga tercatat dalam silsilah dan daftar suku-suku Israel di berbagai bagian Alkitab, baik dalam perjalanan di padang gurun maupun pada masa pembagian tanah Kanaan. Selain itu, dalam sejarah bangsa Israel selanjutnya, suku Gad dikenal karena keberanian para prajuritnya. Namun, perjalanan sejarah suku Gad juga tidak lepas dari tantangan. Pada masa Perjanjian Baru, nama Gad tidak banyak disebut, tetapi warisan dan simbolisme dari suku Gad tetap hidup. Selain sebagai nama pribadi dan suku, Gad juga pernah menjadi nama seorang nabi pada masa Raja Daud. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, nama Gad terus digunakan sebagai nama pribadi, mengingatkan pada makna aslinya, yaitu beruntung atau diberkati. Kisah Gad dalam Alkitab pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang tokoh atau suku, melainkan tentang bagaimana setiap individu dan komunitas dapat menjadi bagian dari rencana besar Tuhan. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share video ini.